Banyak sekali penderita diabetes itu hanya fokus dengan menghindari makanan tinggi gula, menghapus semua karbohidrat, fokus hanya pada diet ketogenik ya, yang tinggi protein dan lemak. Kalian harus paham tujuan nutrisi dari diabetes. Yang pertama, untuk mencapai dan mempertahankan berat badan ideal. Yang kedua, mencapai tujuan gula darah, tekanan darah, dan kadar lemak yang stabil. Dan yang terakhir adalah menunda atau mencegah komplikasi diabetes. Jadi, kunci pola makan diabetes harus mencangkup 3 poin ini. Bukan hanya mencegah kenaikan kadar gula darah, seperti yang selalu dipikirkan banyak orang. Nah, terus gimana cara merencanakan makan diabetes? Ada 5 penekanan yang harus diperhatikan. Yang pertama, fokus kepada makanan karbohidrat tinggi serat dan rendah gula. Makanan karbohidrat tinggi serat dan rendah gula ini yang diperhatikan adalah glycemic index-nya. Kadar glycemic index ini bisa kalian search secara online atau klik di deskripsi box bawah. Di sini disediakan berbagai jenis makanan dengan kadar glycemic index ya. Semakin tinggi kadar glycemic index-nya, maka semakin tidak bagus bagi penderita diabetes. Yang perlu teman-teman makan lebih banyak adalah kadar glycemic index yang rendah, di bawah 40 nih teman-teman. Kadar glycemic index 40 sampai 60 itu moderate, di atas 60 itu sebaiknya dibatasi. Yang kedua, minimalkan tambahan gula dan biji-bijian olahan. Tambahan gula itu banyak banget kayak sirup, es dawet, es krim, es campur, kue yang mengandung gula itu dibatasi. Biji-bijian olahan itu juga banyak modelnya kayak tepung-tepungan, tepung sagu, tepung singkong, tepung beras, jagung tumbuk, itu semua biji-bijian olahan dan sebaiknya dihindari. Yang ketiga, sebisa mungkin pilih makanan utuh daripada makanan olahan. Ya, makanan utuh ini termasuk buah dan sayur ya. Jadi lebih baik pilih makan buah yang utuh, apel utuh, sayur utuh, daripada jus buah, jus sayur. Yang keempat, membatasi daging merah dan daging olahan, serta membatasi lemak trans. Kenapa? Karena tujuan utama pengendalian nutrisi pada diabetes adalah mengontrol kadar lemak darah agar stabil. Ya, sedangkan kita tahu sendiri bahwa daging merah, daging olahan, serta lemak trans seperti mentega, mayones, itu tinggi akan lemak trans dan ketika dikonsumsi berlebihan dapat meningkatkan kadar lemak darah nih teman-teman. Nutrisi ini juga penting untuk membantu manajemen berat badan ya. Apalagi bagi penderita prediabetes, penurunan berat badan 10 hingga 20% itu bisa mencegah munculnya diabetes. Bahkan bagi penderita diabetes, itu ketika bisa menurunkan berat badan hingga 20% dapat membantu menstabilkan kadar gula darah lebih baik dan mencegah komplikasi diabetes. Nah, terus gimana kalau penderita diabetes udah kurus nih? Nah, biasanya penurunan berat badan drastis itu terjadi ketika diabetes tidak mampu mengontrol kadar gula dengan baik. Jadi, gula yang seharusnya diserap oleh tubuh digunakan menjadi energi malah keluar dalam bentuk urin, ya. Padahal seharusnya gula yang kalian makan itu diserap menjadi energi atau jika berlebihan akan ditumpuk menjadi lemak. Namun pada penderita diabetes, gula yang dimakan itu malah keluar dalam bentuk urin. Solusinya adalah penderita diabetes yang kurus sangat disarankan untuk membantu pengontrolan gula darah dengan obat-obatan. Ketika gula darah stabil, maka akan terjadi peningkatan berat badan dan berat badan kembali dengan optimal nih teman-teman. Nah, lalu gimana cara pilih makanannya? Fokus pertama adalah karbohidrat. Jadi penderita diabetes wajib memilih makanan karbohidrat yang rendah akan glycemic index. Semakin tinggi kadar glycemic index akan semakin tinggi pula gula pada makanan tersebut dan semakin mudah untuk meningkatkan gula pada darah. Hindari juga karbohidrat yang sudah diproses. Semakin banyak proses yang dilakukan pada makanan tersebut, maka akan semakin cepat gula diserap oleh tubuh dan semakin cepat pula meningkatkan kadar gula pada tubuh. Contohnya seperti jus buah, roti, pasta, pizza, es krim, gula, keripik, ini dapat meningkatkan kadar gula darah dengan cepat. Maka hindari banget makanan yang tinggi proses dan makanan tinggi glycemic index. Pilih makanan utuh untuk mencegah diabetes. Poin penting yang perlu diperhatikan. Sampai sekarang, makanan tinggi lemak maupun tinggi protein pada penderita diabetes itu memunculkan reaksi yang berbeda-beda.
Ya, ada yang bagus untuk menjaga kestabilan kadar gula darah, ada yang malah memperburuk kondisi gula darah. Jadi, satu-satunya cara adalah melihat kondisi tubuh teman-teman sendiri. Caranya gimana? Jadi, teman-teman jika makan makanan tinggi lemak, tinggi protein, itu 3 jam kemudian silahkan diukur kadar gulanya. Mengukurnya menggunakan tes glukos yang ada di rumah ya, tes glukos harian, itu bisa teman-teman lakukan, dan teman-teman lihat apakah makan tinggi lemak dan tinggi protein itu dapat meningkatkan kadar gula darah dengan drastis atau memperbaiki kadar gula darah. Jangan lupa juga tes kadar kolesterol. Biasanya penderita diabetes sudah happy gitu ya, makan tinggi lemak, tinggi protein, gula darahnya stabil. Tapi melupakan kadar lemak dan kadar asam urat. Padahal kunci nutrisi adalah menjaga kadar lemak dan tekanan darah juga stabil. Jadi selain melihat kadar gula darah, teman-teman juga harus memperhatikan kadar kolesterol saat mengkonsumsi makanan tinggi lemak dan tinggi protein. Selain itu, hanya makan tinggi protein pada penderita diabetes meningkatkan resiko hipoglikemia atau kondisi ketika gula darah terlalu rendah pada penderita diabetes. Gejalanya biasanya pusing, berputar, tidak sanggup bangun, gemetaran, bahkan langsung lunglai, mau pingsan gitu ya. Dimana hipoglikemia ini lebih berbahaya daripada hiperglikemia. Pada penderita hipoglikemia, biasanya bisa langsung pingsan jika tidak tertolong, malah lebih meningkatkan resiko kematian daripada penderita hiperglikemia. Makanya sangat disarankan untuk penderita diabetes itu punya alat pengukur gula darah sendiri di rumah untuk melihat kondisi gula darah hariannya. Nah, untuk protein sendiri, asupan yang direkomendasikan adalah 0,8 per kilogram berat badan. Nah, jika teman-teman punya berat badan 70 kg, dikalikan 0,8 gram, maka kebutuhan proteinnya sekitar 56 gram protein setiap hari. Dan tidak disarankan untuk melebihi dari itu. Nah, untuk lemak, menurut Asosiasi Amerika Diabetes, itu penderita diabetes wajib menghindari lemak trans. Ya, jadi lemak trans ini dapat meningkatkan kadar lemak pada darah yang otomatis memperburuk kondisi diabetes dan meningkatkan komplikasi diabetes. Jadi sampai sini sudah jelas ya, bahwa pola makan tinggi lemak dan tinggi protein itu tidak direkomendasikan bagi penderita diabetes karena dapat meningkatkan resiko komplikasi pada diabetes. Nah, selanjutnya sodium atau natrium. Garam ya, dimana penderita diabetes wajib mengurangi asupan natrium hingga kurang dari 2.300 mg per hari. Jadi natrium ini bisa kalian lihat di nilai gizi di belakang makanan ya biasanya. Yang paling tinggi itu mie instan, makanan kaleng, keripik, asin-asin itu biasanya tinggi akan natrium, di mana penderita diabetes wajib membatasi asupan natriumnya, tidak boleh lebih dari 2.300 mg per hari. Untuk mikronutrien atau vitamin, sampai sekarang belum ada vitamin yang dianjurkan untuk dikonsumsi bagi penderita diabetes. Termasuk vitamin E, vitamin C maupun karoten itu belum direkomendasikan bagi penderita diabetes karena ditakutkan akan menimbulkan efek samping jangka panjang. Namun, bagi teman-teman yang menggunakan metformin secara berkepanjangan, biasanya mengalami defisiensi vitamin B12, sehingga harus memantau asupan vitamin B12. Salah satu gejala kekurangan vitamin B12 biasanya sering kesemutan, sering geringgingan, kram, rambut rontok, lemah lesu, itu gejala kekurangan vitamin B12 ya. Ada di video ini, bisa dilihat. Nah, ini biasanya bisa disebabkan karena konsumsi metformin yang terus-menerus. Ya, makanya sangat penting sekali teman-teman untuk mencukupi asupan vitamin B12-nya. Dari mana? Dari susu, ikan, daging ayam, telur, maupun buah-buahan. Ini tinggi akan vitamin B12. Nah, penderita diabetes juga disarankan untuk membatasi alkohol dan rokok ya. Karena ini dapat meningkatkan resiko diabetes lebih parah ya. Nah, lalu gimana cara paling sederhana untuk mengontrol pola makan diabetes? Cara paling mudah adalah piring diabetes. Menurut American Diabetes Association, teman-teman bisa menggunakan piring diabetes ini agar lebih mudah memperbaiki nutrisi pada diabetes. Jadi, setengah piring ini diisi sayuran tinggi serat, makanan utuh ya, seperti bayam, wortel, selada, sayur-sayuran, kol, buncis, pokcoy, brokoli, kembang kol, tomat, bawang bombay, mentimun, bit, okra, jamur, paprika, lobak, intinya makanan utuh ya. Lalu seperempat piring ini diberikan biji-bijian dan karbohidrat tinggi serat, seperti kentang, jagung, singkong, nasi merah,
Oatmeal inilah contoh karbohidrat tinggi serat. Nah, seperempat lainnya diisi oleh makanan tinggi protein, seperti ikan, telur, maupun daging ayam. Piring diabetes ini bisa digunakan sebagai 3 kali makan. Makan pagi, makan siang, maupun makan malam, dan diselingi oleh cemilan. Jadi, cemilan siang maupun cemilan sore. Ini sangat mudah sekali diterapkan oleh penderita diabetes. Sebenarnya, cara lebih expert lagi adalah mengukur kadar kalori harian. Namun ini sulit untuk dilakukan sepanjang hari, sepanjang tahun secara konsisten. Jadi aku lebih menyarankan teman-teman untuk menggunakan metode piring diabetes ini untuk membantu mencukupi asupan nutrisi pada diabetes. Namun jika teman-teman ingin mengatur kalori, kadar gula gitu ya, bisa langsung mengkonsultasikan ke ahli gizi sehingga bisa lebih optimal lagi. Kalau ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan, silakan komentar di bawah ya. Dan dari teman-teman, see you di video lanjutan ya. Bye-bye.